Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillahi nahdahu wa nasta'inu wa tastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun hasanatil muhtadin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadir Rasulil Ami wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nasta'i bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Ya maksyiral mukminin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada jamaah Jumat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bermakna melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa ini juga menjadi bekal terbaik dalam menghadapi kehidupan kelak di akhirat. Ya maksyiral mukminin, jamaah Jumat rahimakumullah. Satu harapan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah ketenangan jiwa. Lebih-lebih hati sebagai komponen paling penting pada diri manusia. Hidup kadang misteri, kita tidak mesti tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Begitu juga dengan ujian yang akan menimpa kepada kita. Di sini kita dituntut untuk memastikan hati agar tetap tenang, lapang dalam menjalani kehidupan ini. Meski kadang tidak mudah, tapi mati adalah sikap yang paling bijaksana. Ya maksyiral mukminin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa cara agar hati kita diberikan kelapangan atau ketenangan dalam mengarungi hidup di dunia ini. Harapannya adalah agar ridha Allah selalu berpihak baik di dunia, lebih-lebih kelak di hari akhir. Di antara cara untuk menumbuhkan ketenangan hati, yaitu menghiasi jiwa dan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dikehendaki. Dengan zikir, hidup ini menjadi selalu terkontrol, tetap berada di jalan yang dibenarkan oleh syariat. Walau ada kehendak untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka kehendak itu dapat dikalahkan dengan zikir. Ingat bahwa dalam maksiat ada konsekuensi besar yang harus diterima, berupa balasan atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir atau mengingat Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam, mulai dari menggunakan lisan, hati, maupun dengan keduanya, baik secara jahar maupun suara keras, maupun secara sir atau suara pelan. Hendaknya kita juga berzikir dalam situasi apapun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa berzikir akan memberikan ketenangan untuk hati seseorang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Artinya, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya maksyiral mukminin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, hati kita akan senantiasa akan diberikan ketenangan sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang taat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan taat ini adalah salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya yang taat. Allah akan memberikan ketentraman dalam hatinya. Masalah-masalah yang dihadapi akan cepat terurai. Bahkan ia akan dilimpahi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepada rezeki dari arah yang tidak diduga. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Ya maksyiral mukminin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hal lain yang bisa memberikan ketenangan pada hati kita adalah ikhtiar untuk selalu memperdalam ilmu Allah. Terbesit oleh kita bahwa kadang hati kita kian lapang dan lebih tenang saat mendapatkan pencerahan dari kiai atau ulama yang memiliki ilmu begitu luas atas masalah-masalah yang kita hadapi. Pada saat yang sama, kita menyadari bahwa betapa pentingnya ilmu. Ilmu akan membuka tabir kegelapan, mencerahkan hati yang tertutupi oleh kebodohan.
Karena itu mari kita bersama-sama senantiasa memanfaatkan sisa usia dan kesempatan ini untuk mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah cahaya yang selalu menerangi pemiliknya sekaligus menuntun ke jalan keselamatan. Ya maksiral mukminin, jamaah Jumat rahimakumullah. Cara lain yang juga dapat menenangkan hati yaitu selalu memberikan pertolongan kepada sesama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang selalu menolong kesulitan orang lain maka akan ditolong oleh Allah. Siapa yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Pada umumnya seseorang akan merasa senang hatinya bila dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan. Apalagi ada janji Allah akan memberikan pertolongan juga terhadap orang-orang yang suka menolong. Pun demikian Allah juga akan selalu memberikan jalan keluar atas berbagai problem di hari akhir kelak. Ya maksiral mukminin, jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir yang dapat kita lakukan untuk menjadikan hati ini selalu tenang adalah bertobat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pastinya punya dosa dan kesalahan. Salah satu cara untuk menghilangkan dosa itu adalah dengan tobat. Tobat yang dimaksud tentu taubatan nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Hal ini harus disegerakan. Di samping bertobat, berserah diri kepada Allah juga perlu ditanamkan kepada diri kita. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah kepada Allah, sebab dibalik sesuatu yang kurang kita senangi ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu innallaha balighul amr." Artinya, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ya maksiral mukminin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat ini. Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzakril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli wa hadda wa astaghfirullahal azim wa lakum lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahi mauti. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'inu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqu wa mastata'tum wasairi'u ila mahfirati rabbal alamin. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa na'udzubika min adabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inna na'udzubika min hamma wal hazani wa na'udzubika min mahzi wal masakin wa na'udzubika min
jubli wal buhli wa na'udzubika min holabatayni wa qahri rajal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innahu ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azimu yadhkurukum yastajib lakum la dzikrullahi akbar.